menjamin dia akan menjadi pribadi yang toleran. Tapi bila meliburkan akal dan logika, maka dia berpeluang besar untuk menjadi intoleran dan radikal. Bukan hanya intoleran, dan dia gagal sebagai manusia. Betul ya. Karena manusia itu dianggap manusia ketika menggunakan akalnya. Jadi dia walaupun berpakaian, berdasi, bergamis, dia sebetulnya tikus tapi pakai baju. Ya. Saya akan tarik ke pembahasan berikutnya, Ustaz. Dalam waktu yang pembahasan selain tema yang kita bahas atau enggak ya, mungkin pengembangan daripada tema ini. Mudah-mudahan pemirsa enggak jenuh disapa juga. Enggak, pemirsa Al-Ghurba TV ini setia dengan kajian-kajian yang seperti ini, insyaallah, Ustaz. Nah, pertanyaannya seperti ini. Sering dijadikan pembahasan ya, agama antara fakta dan harapan. Bagaimana antum menjabarkan? Wah, itu berarti kita ngobrol panjang lebar. Ya, singkat aja, Ustaz. Ya, tapi kalau ya intinya kalau kita bicara agama sebagai fakta, dan fakta ini maksudnya bukan fakta yang tadi ya, karena ada dua fakta. Fakta sebagai realitas yang abstrak, dan seringkali agama itu dihubungkan dengan perilaku penganut. Maksudnya itu kan. Betul ya. Jadi kalau agama dihubungkan dengan perilaku penganut, kita pesimis terhadap agama. Kenapa? Kita lihat orang beragama rata-rata tidak beres. Coba lihat di negara-negara lain yang tidak ada agamanya. Subuh tidak ada teriak-teriak, tidak ada suara azan yang bertabrakan di udara. Tapi mereka disiplin menjaga orang lain. Tidak perlu ada berebut. Semua ngantri, semuanya. Semua berjalan rapi. Di negara-negara maju itu kan sedikit pengajiannya, itu bahkan tidak ada pengajian. Majelis taklim kan tidak sesemarak di sini. Tapi penghargaan terhadap hak asasi, tidak ada orang usil atas nama amar ma'ruf. Begitu dihormati manusia itu. Tapi coba lihat perilaku orang beragama. Mau kawin aja nutupi jalan orang, mau senang-senang padahal orang yang disuruh repot. Mau buat majelis taklim, mau berdoa, nutupi jalan, mengambil hak orang lain. Tuhan harus dipanggil-panggil, dianggap tuli. Itu kan menunjukkan bahwa agama ini merepotkan. Belum lagi perilaku orang-orang yang memang menjadikan agama sebagai alat kekuasaan, yang kita sendiri sering repot lah kita lihat. Kepingin gimana orang beragama, silahkan. Anda mau beragama apapun silahkan, dengan cara apapun, seaneh apapun, tapi jangan maksa orang lain. Karena agama yang Anda pahami berbeda. Sini persepsi. Ya. Jadi kalau kita melihat agama dari perilaku para penganutnya, kayaknya Anda beragama lebih bagus. Mohon maaf ya, ini mungkin agak keluar dari atmosfer di Al-Ghurba, tapi saya ngomong apa adanya. Kalau kita ukur agama dari perilaku agama, sebaiknya mulai detik ini kita tinggalkan agama ini. Saya berusaha untuk ngajak Anda untuk menjadi misionaris anti agama. Siapa tahu Ustaz tidak tertarik. Ya. Nah, tapi oke, lanjut dulu Ustaz. Kalau agama tidak dilihat dari perilaku masyarakatnya, tidak dilihat dari rangkaian kronologi sejarahnya. Kalau melihat info-info sejarah kan agak nakutin agama. Perang, darah, ribut, keculasan, konflik, jenuh. Ya kan? Seperti penyanyi-penyanyi yang sering kita dengar, orang-orang seperti John Lennon, Michael Jackson, Queen, atau Metallica, atau penyair-penyair, atau filosof-filosof yang sudah lebih percaya kepada absurditas. Itu semua mencerminkan bahwa mereka jenuh terhadap perilaku klaim agama. Bukan agamanya ya, perilaku orang-orang yang beragama. Iya, tadi kan kita kasih. Jadi agama itu lebih banyak dibicarakan daripada diamalkan. Tuhan lebih banyak diteriakkan daripada disembah. Kan itu faktanya. Yang lebih religius itu masjidnya. Yang lebih kelihatan berwibawa itu pakaiannya. Tapi perilakunya tidak. Justru makin beragama makin jelas. Ya, agama lebih banyak diomongkan. Kalau lihat begitu, apa yang menarik dari agama? Belum lagi melihat
info-info sejarah agama yang perang, perluasan daerah, aneksasi dianggap perluasan agama atas nama agama. ya kan begitu. Orang dipaksa, gereja dipaksa diubah menjadi masjid dan sebagainya. Dan karena itu orang jenuh lihat agama. Tapi kalau agama dibangun dari akal budi, berangkat dari ketuhanan, makanya orang keburu beragama tidak bertuhan. Dia belum mengidentifikasi siapa Tuhannya, keburu beragama karena ketelanjuran. Akhirnya agama menjadi bagian dari egonya. Sudah kadung kata orang Jawa, ini sudah bagian dari hidupku. Kalau aku bergeser, aku dilihat orang. Aku sudah terlanjur kelihatannya berharap dengan ini. Dan itu akhirnya sudah bukan agama, tapi Ya, bahkan beragama pun tidak tulus ini ya. ya dia Karena sadar. ego akhirnya. Katanya kalau orang benar-benar beragama itu pasti jadi baik. Katanya begitu. Katanya kalau orang beragama pasti baik. Tapi makin beragama makin culas. Kita kan direpotkan oleh orang-orang beragama daripada orang yang seagama. Ya, banyak orang terganggu dari teman-teman seagama daripada orang yang tidak seagama. Kita lebih aman dengan orang yang tak seagama kadang, daripada orang yang seagama yang berusaha untuk memaksakan. Nah, ini orang-orang yang sudah merasa mendapatkan kartu platinum surga, orang-orang yang sudah mengkafling surga dan menganggap orang lain itu, sampai saya khawatir surga itu jumlahnya sedikit sekali, sepi, tidak enak, tidak menarik surga, karena lainnya masuk neraka. Jadi hanya dia dan anak teman-temannya dan gerombolannya saja di surga, sehingga hanya kurang semarak surga. Itu karena agama dilihat dari perilaku dan dari info-info yang irasional. Tapi kalau dengan akal, kita akan memahami bahwa perilaku ini adalah bagian dari deviasi dari kehendak kuasa yang selalu tujuannya mengalihkan agama dari jalurnya. Kenapa? Agama melibas semua kehendak-kehendak kuasa. Agama menghancurkan ikon-ikon kezaliman. Dan orang-orang dalam sejarah itu adalah orang-orang terjadilah kezaliman. Kalau kita lihat nabi-nabi itu kenapa ditentang oleh para tiran-tiran, padahal cuma mengajak bertauhid. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad cuma ngajak kamu jangan menyembah berhala, tapi diperangi secara gigih. Iya, sampai Nabi itu berhijrah. Dia tidak minta silakan kasih uang saya karena saya seorang habib apa. Dia cuma ngajak jangan menyembah berhala. Kan ajakan yang Simpel. tapi dipahami bahwa kalau berhala diciptakan, memang mereka tahu betul hal ini batu, tapi ini Tuhan itu. Dengan begitu atas nama Tuhan mereka kuasai. Ya. Dan karena itu para nabi dianggap anti Tuhan. Loh, Ibrahim itu sesat. Jadi sebelum orang-orang keluarkan fatwa sesat, Nabi Ibrahim itu sudah disesatkan, anti Tuhan, ateis dan lain sebagainya. Nabi juga begitu, ingin mengalihkan masyarakat dari keyakinan leluhur. Ternyata tujuannya mempertahankan dominasi. Makanya dilawan. Oh, ini ingin membuat orang sama ini. Semua sama rata orang. Sehingga ketika ketemu Nabi, orang seperti Buddha dan lain sebagainya merasa berada dalam posisi yang sama. Salman yang ngomongnya pelat-pelat itu sama orang yang fasih-fasih berbahasa Arab itu sama. Tidak ada bedanya. Bilal juga sama. Jadi agama ini justru diterima orang karena prinsip kesetaraan, dan karena itu orang mau. Tapi dalam sejarahnya selalu saja penguasa ini yang mengendalikan masyarakat. Nabi dilawan, dan semua usaha-usaha untuk menegakkan keadilan kesetaraan selalu dilawan terus menerus. Jadi tandanya orang menolak agama ketika dia mulai menawar kesetaraan, menawar keadilan. Itu berarti jelaslah tidak punya tujuan pengabdian. Dia justru ingin mengekalkan hegemoni atas nama apapun, atas nama agama bahkan. Duh, kita tahu seperti Namrud atas nama Tuhan. Dia kan dihukum
bakar Nabi Ibrahim karena menyesatkan orang. Padahal dengan menyembah berhala berarti mereka tunduk, dan dia adalah representasi dari Tuhan itu yang punya kuasa atas nama agama. Jadi sebenarnya dagangan agama Tuhan ini modus lama, bukan hal baru. Dan Nabi itu dilawan oleh agama, dilawan atas nama Tuhan. Imam Ali dan lain sebagainya sesat, menyesatkan. Istilah sesat menyesatkan sering dipakai oleh orang. Itu modus lama itu. Pembunuhan karakter, penghancuran, itu semua dilakukan. Nah faktanya ini dialami oleh para nabi dan para imam, dan karena itu akhirnya perilaku yang tercipta tidak mencerminkan ajaran itu, dan ajaran itu dihancurkan atau dicampur antara yang benar dan yang salah. Nggak semuanya buruk, nggak semuanya palsu. Jadi kepalsuan yang bisa diterima orang itu ketika dicampur dengan kebenaran. Kalau palsu total Pasti ditolak. Jadi memang campur-campur supaya nggak mungkin ini bohong, bukti ada yang benar, di sana ada yang benar, di sini campur lagi. Jadi post truth itu sebetulnya juga lama. Hoax ini bukan sejak ada media sosial, mulai dulu juga cukup lama. Atas dasar itu kita paham ada yang tidak beres ini. Ini bagian dari upaya untuk mengalihkan kebenaran, keadilan yang dihegemoni, dikuasai oleh tiran-tiran sepanjang masa. Kalau Nabi Musa menghadapi Firaun, Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, kalau Nabi Muhammad menghadapi Namrud, Firaun dan sebagainya, dalam bentuk klan, ketua-ketua klan yang masing-masing punya rasa Firaun, Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi semua itu terakumulasi pada zaman Nabi. Ditambah orang-orang yang masuk Islam karena menganggap ini bukan masuk Islam karena kebenaran, karena takluk, jadi menyerah. Dan mereka menganggap Muhammad ini juga cari kekuasaan sebenarnya. Jadi mindsetnya juga begitu, dia untuk keluarganya. Makanya diciptakanlah mindset bahwa Muhammad itu hanya punya kecenderungan nepotisme dan sebagainya. Ketika yang maksum itu dijual murah, akhirnya jelas yang mana yang punya kemaksuman, punya otoritas sakral dengan yang pasaran. Itu tujuannya adalah menghilangkan sakralitas, desakralisasi. Tapi orang-orang yang mendapatkan itu justru menikmati karena ujung-ujungnya adalah kekuasaan, oligarki. Tidak hanya pada zaman sekarang, oleh dulu juga ada. Jadi kehendak kuasa itu adalah sumber dari segalanya. Itulah lawan dari kepatuhan. Tidak tahu ini kok seperti